Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadila, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang NetAcad Cisco Packet Tracer 1.1.7 dengan judul Basic Switch Configuration. Jadi pada lab kali ini kita akan mengkonfigurasi switch, tapi dengan konfigurasi dasarnya, dasar konfigurasi switchnya. Nah, bisa dilihat sini ada topologi dengan satu switch dan juga satu PC yang disambungkan melalui kabel konsol dan juga kabel straight di port F6 ya. Dan juga ada addressing table, jadi device dari si switch dan juga PC-nya mempunyai IP address-nya masing-masing. Mungkin kita bisa langsung ke cek result. Kita bisa lihat objektif apa saja yang harus kita kerjakan di sini, yaitu ada PCA, default gateway-nya, portnya, dan powernya. Itu tinggal menghidupkan aja. Lalu di switch ini kita diharuskan konfigurasi banner remote TD, console line, lalu DNS, port, lalu root, dan VLANs, lalu ada VTY lines nya juga yang kita harus konfigurasi. Mungkin langsung saja, yang dimana di instructionnya kalian bisa lihat di step pertama kita akan memindahkan ya dari self kabel dan kabel the network as shown in the topology. Nih, dari self klik and drag switch S1 dan letakkan di sebelah kiri dari meja. Self, kalian bisa cari self dulu di sini, selfnya di sebelah kanannya. Ini kan nih kita zoom, saya zoom nih, self, cari S1, ini S1, lalu pindahkan ke sisi kiri dari meja. Ini S1, sisi kiri dari meja. Nah, sekarang gantian PC-nya dari ini juga self, pindahkan ke sisi kanan. Lalu hubungkan kedua perangkat tersebut dengan kabel konsol. Kita zoom ya, kalau nggak kelihatan zoom. Kabel konsol yaitu di port RS232 ke, kalian bisa klik kanan pada switchnya, inspect rear, lalu inspect rear, lalu cari port konsol. Nah, setelah tersambung nih, kabel yang tersambung, kita akan konfigurasi si switchnya melalui dari PC-nya. Kita akan masuk melalui terminal ya ke desktop. Ini kita kalian bisa hidupkan terlebih dahulu PC-nya dengan cara menekan PC ini. Lalu di PC kali ini kalian cari tombol ini nih. Ini kalian pencet, lalu otomatis PC-nya akan hidup. Kita ke desktop lalu ke terminal. Nah, ini sudah masuk dari si switchnya. Jadi kita tinggal konfigurasi aja di switchnya. Kita ketik enable untuk menghidupkan dari si switchnya. Nah, mungkin kita bisa langsung di assessment item. Pertama, kita akan sudah masuk ke switch nih. Pertama, kita diharuskan untuk mengatur banner MOTD. Berarti kita masuk ke configure terminal dulu. Nah, di dalam configure terminal kita cari dulu nih. Di sini kita cari dulu nih. Untuk banner MOTD-nya tuh tulisannya apa? Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, untuk banner MOTD itu teksnya ada di sini ya. Unauthorized access is strictly prohibited. Kita copy aja. Lalu kita ketikkan banner MOTD, jangan lupa hashtagnya, spasi, paste. Nah, enter. Setelah kita isi, kalian bisa lihat di instructionnya lagi. Nah, di sini di step kedua ini verify the default switch configuration. Sebenarnya ini cuman kayak perintah-perintah dasar yang ada di switchnya. Misal kalian ketik show startup config nih ya, kita coba nih ya. Kita exit dulu, lalu kita ketikkan show startup config, dan programnya akan menampilkan startup config is not present karena kita belum konfigurasi dari si switchnya.
Lalu kalau kita show interface VLAN 1, nah, kita akan melihat VLAN isi dari VLAN 1 itu ada apa aja. Lalu selanjutnya ada show IP interface VLAN. Ini untuk melihat IP address yang ada di VLAN 1. Cuman kalau ini kan VLAN 1 kita belum isi apa-apa, dan VLAN 1 sepertinya tidak dikonfigurasi ya pada lab kali ini, karena kita akan bermain di VLAN 99-nya. Lalu ada show version, ini buat ngeliat versi dari si switchnya. Lalu show interface gigabit ethernet ini untuk melihat di interface ini tuh, ntar kita coba aja nih kalau nggak. Ethernet 1/0/6. Nah, kalian bisa lihat nih isi dari si interface gigabit ethernet 106 ya. Pokoknya show ini lebih ke perintah untuk menampilkan sesuatu dari sebuah apa ya, sebuah hal. Kayak kita pengen menampilkan apa nih, misal kayak VLAN pakai show, terus kalau mau gigabit ethernet pakai show, untuk melihat lah. Pokoknya intinya show ini untuk melihat programnya gitu, isinya apa aja. Show VLAN berarti kita bakal melihat isi dari VLAN-nya. Show flash, dir flash ini directory flash ya kalau nggak salah. Ya, untuk melihat VLAN nih VLAN-nya terlihat di sini semua gitu. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke configure basic switch setting. Kita balik ke topik, dimana ini udah ada konfigurasinya tuh. Kalian bisa ikutin no IP domain lookup, hostname S1. No IP domain lookup ini buat DNS ya, dan hostname ini untuk mengganti namanya. Mungkin kita bisa langsung ikutin configure terminal. Kita masuk ke configure terminal, jangan lupa kalau kita ikutin no IP domain lookup. Setelah itu kita hostname-nya kita ganti switch-nya menjadi S1 namanya ya. Nah kan udah ganti nih ya. Lalu service password encryption untuk mengenkripsi dari si passwordnya agar keamanannya lebih terjaga gitu. Enable secret class, ini merupakan password untuk mengaktifkannya class ya. Binary MTD tadi sudah kita atur, dan mungkin kita bisa balik ke check result assessment items, yang dimana kali ini binary MTD DNS udah terchecklist semua, yang artinya sudah dikonfigurasi. Sisanya mungkin kita bisa lihat di sini aja, yang dimana kita bakal mulai dari konsol line ya. Jadi kita kalau mau konsol line itu harus masuk ke konsol line-nya dulu, line konsol 0. Nah, baru dalam sini kita bakal logging synchronous. Kalian ketikkan logging synchronous, baru habis itu login. Tapi biasanya harus buat password dulu ya. Oh ya tuh, harus buat passwordnya dulu. Yang dimana password di sini itu adalah Cisco. Lalu baru login dan exit. Setelah itu kita akan pindah ke line VTY 14, line VTY 014. Setelah itu kita jangan lupa kasih passwordnya Cisco, lalu login jangan lupa, lalu exit. Nah, sudah kita konfigurasi nih. Kita close dulu, kita balik lagi ke assessment items,
dan sudah terchecklist. Sisanya yaitu ports VLAN 99 dan IP default gateway-nya belum kita berikan, belum kita konfigurasi. Mungkin langsung saja kita lakukan, yang dimana kita diharuskan, bisa dilihat di topologinya, yang dimana kita diharuskan untuk menghubungkan dua kabel. Pertama kabel konsol yang tadi udah kita hubungkan, dan kedua ini ada kabel strike nya, karena mereka ini berbeda perangkat kan. Kita cari kabel strike nya, lalu kita cari port 6 ya, ini ya 0/6. Nah ini salah bentar, ini kita salah memberikan sepertinya. Nah kita ulang, salah mencet tadi di 4 malah, port 4. Nah ini port 6 ya, kita klik lalu kita sambungkan ke PC nya. Nah ini udah tersambung dua perangkat tersebut melalui kabel strike. Selanjutnya kita bakal konfigurasi IP address dari si switchnya dengan cara masuk ke interface VLAN 99. Nih bisa dilihat di dressing table-nya, yang dimana di VLAN 99 ini kita diharuskan untuk memberikan IP address-nya tuh 192.168.1.2 dengan perintah IP address ya, IP address 192.168.1.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Selanjutnya kita berikan IPv6 nya. Kita copy aja, pastekan, dan ini nggak boleh ada spasi ya di belakang dua ini. Nah, baru di enter. Setelah itu kita berikan IPv6 buat link lokalnya dengan cara IPv6 address sama kayak tadi. Yang ini nih, yang FL82 ini kita kasih, kita berikan, kita paste. IPv6 bentar. IPv6 address sepertinya nggak bisa dipaste ya, jadi kita tulis manual aja, FE 2, lalu di belakangnya ini kita tambahkan link lokal, enter. Nah setelah itu, setelah kita konfigurasi dari si switchnya, IP addressnya, lalu IPv6 nya, dan subnetnya, lalu link lokalnya, ini udah terchecklist, yang artinya udah berhasil konfigurasi yang kita lakukan barusan. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada IP default gateway nya dengan cara kita keluar dulu dari interface VLAN 99 nya, jangan lupa di no shutdown ya, tapi no shutdown, lalu baru exit. Lalu di dalam sini kita bakal ketik IP default gateway untuk mengisi gateway-nya, yaitu gateway-nya itu bisa dicari di instruction-nya nih. Nih di bagian sebelah sini nih. Nih. Jadi kita akan menggunakan IP 192.168.1.1 dan juga FE81 untuk mensimulasikan router yang ada pada di topologi ini. Kan router nggak ada nih di sini nih. Jadi kita pakai IP-nya yaitu 1.1 dan juga FE81 sebagai bentuk kehadiran dari si routernya. Maksudnya IP di routernya itu ya diisinya segitu untuk simulasi ini. Jadi kita isi IP default gateway-nya itu pakai IP si routernya. Nah, lalu ya, selanjutnya kita bakal pindah. Apakah sudah terchecklist? Oh, ternyata belum terchecklist. Padahal
sudah kita konfigurasi pada IP default gateway yang ada di switch satunya. Kenapa nih? Kita exit dulu, lalu kita show running config, yang dimana ini tuh perintah buat menampilkan konfigurasi apa saja yang sudah kita jalankan ya. More bentar, udah selesai. Nah, baru kita lihat dari awal nih, itu pertama passwordnya sudah dienkripsi. Kalian bisa lihat di enable secretnya yang tadi kita isi kelas, tapi sudah dienkripsi yang sini untuk meningkatkan keamanan dari si switchnya. Lalu hostname nya udah kita ubah menjadi S1, lalu DNS nya sudah kita setting, dan juga di VLAN interface VLAN 99 ini udah kita berikan IP address, IPv6 nya, dan juga IPv6 yang link lokalnya. Dan di sini nih IP default gateway ini sudah kita berikan ke S1, namun anehnya di sini tidak terchecklist. Nah, ini mungkin sebuah bug yang ada di Cisco-nya sehingga ini tidak terchecklist ya. Nih, banner MOTD-nya juga sudah kita atur, line console 0-nya sudah kita konfigurasi, line VTY 014-nya juga sudah kita konfigurasi. Nah, artinya seharusnya konfigurasi di S1 ini udah selesai. Cuman ini ada bug di default gateway-nya. Mungkin langsung kita pindah ke PCA-nya aja, yang dimana kita diharuskan untuk mengisi IP address-nya. Pertama kita ubah ke static dulu. Bisa dilihat di addressing table-nya, PCI itu mempunyai IP 192.168.1.10 dengan subnetnya /24 sama, dan IP default gateway-nya itu 192.1.1 ya. Nah, untuk IPv6 nya kita bisa copy dari sini, pastekan, /64 ya, kita hapus /64 nya, kita pindah 64 nya ke sini. Lalu link lokal kan default gateway nya itu adalah FE80. Ini merupakan link lokal dari si routernya gitu. Nah, completionnya sudah 96%, yang dimana pasti sudah terchecklist semua kecuali IP default gateway, karena ini ngebug ya, padahal sudah kita lakukan pengisian atau konfigurasi pada default gateway dari si switchnya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.